Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kita lanjut pembahasan tafsir juz amma. Dibuka terakhir apa Al-Kautsar? Al-Kautsar pun rampung. Sampai ayat mana? Pengertian fasholli li rabbika wanhar. Betul? Sampai pada fasholli li rabbika wanhar. Ada berapa pengertian? Ada berapa pengertian? 1. Tuh sana itu. Yang dimaksud sholat dan sembelilah sedekap dan dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. 2. Mengangkat tangan untuk sholat Idul Adha ketika membuka sholat. 3. Sholat ghoda atau sholat subuh di Musdalifah pada 10 Dzulhijjah. 4. Lakukanlah sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. 5. Lakukanlah sholat dan menyembelihlah secara umum. Baik, kita ulang lagi. Saya bacakan dari ta'awudz, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Taib. Mic ada di mana? Di situ. Baca. Mana mic siapa? Hai, baca ulang lagi dari tafsir yang ada di buku. Halaman berapa itu? 182. 182. Ya, ibu buka 182. Baca. Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, yakni kebaikan yang banyak dan keutamaan yang berlimpah. Di antara keutamaan tersebut adalah Allah akan memberikan kepada Nabi-Nya sebuah sungai di surga yang bernama Al-Kautsar, yaitu telaga yang panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya juga sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan cawan-cawannya sebanyak bintang di langit dari sisi banyak dan terangnya. Barang siapa meminumnya seteguk saja, maka ia tidak pernah akan merasakan haus selama-lamanya. Ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Ketika Allah menyebutkan kenikmatan yang telah diberikan kepada beliau, maka dia memerintahkan beliau agar mensyukuri nikmat tersebut dengan firman-Nya,
Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Allah mengkhususkan penyebutan dua ibadah ini karena keduanya merupakan ibadah yang paling utama dan bentuk taqarrub kepada Allah yang paling agung. Karena sholat itu mencakup ketundukan hati dan anggota badan kepada Allah dan realisasikan ke dalam bentuk peribadatan. Sedangkan penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling utama yang dimiliki seorang hamba dalam bentuk pengorbanan. Dengan berkurban berarti ia telah mengeluarkan harta yang paling dicintai oleh jiwa yang biasanya ia kikir untuk mengeluarkannya. Ayat ketiga, Inna syani'aka wal abtar. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yakni orang yang membenci, mencaci, dan mencelamu, dialah yang terputus, yakni terputus dari setiap kebaikan, terputus amalnya, dan terputus penyebutannya. Sedangkan Muhammad SAW adalah benar-benar seorang yang sempurna, yang memiliki kesempurnaan yang matang sebagai seorang makhluk, yaitu yang ditinggikan sebutan namanya, serta mempunyai banyak penolong dan pengikut. Semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau. Amin. Baik. Baik. Lihat ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Lihat. Kemarin inna artinya apa? Sesungguhnya. Inna artinya apa ibu-ibu? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Syani'aka. Syani'aka. Yang membencimu. Bahasa Arab itu mubghiduka. Mubghiduka artinya membencimu. Huwa. Dialah. Al-abtar. Yang terputus. Al-abtar munqati'uz dzikr. Yang terputus penyebutannya. Berarti yang mencela Nabi, yang membenci Nabi itu yang malah terputus. Berarti kesimpulannya, yang membenci Nabi benci Nabi Muhammad SAW, dialah yang terputus. Apa tadi penyebutannya? Jadinya tidak disanjung-sanjung lagi. Abtar itu artinya munqati'udz dzikr. Syani'aka juga maknanya aduka.
musuhmu. Sesungguhnya musuhmu dialah yang terputus. Jadi orang kafir Quraisy itu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terputus, tidak lagi ada keturunan. Padahal Allah mengagungkan Rasul, ditinggikan, orang-orang awal, belakangan semuanya mengenal Nabi SAW dan terus menyanjung beliau dalam sholawat. Jadi diantara buktinya beliau namanya tidak terputus, nama beliau terus disebut dalam apa? Sholawat. Sudah catat itu, Bu? Kalau sudah dicatat, tulis judul baru Faidah Surat Al-Kautsar. Faidah Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar kemarin ada penjelasan masuk surat Makkiyah apa Madaniyah? Wonten penjelasan apa mboten? Belum. Tulis faedah pertama. Menurut kebanyakan ulama, surat Al-Kautsar masuk surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar masuk surat Makkiyah. Sudah. Makkiyah artinya apa? Dalam kurung, diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Pon. Terus faedah kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kebaikan yang banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kebaikan yang banyak. Bentuknya adalah satu. Bentuknya adalah satu, sungai di surga. Satu, sungai di surga. Dua, ilmu dan Al-Quran. Tiga, kenabian. Empat, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nanti ingat, nanti banyak orang yang mendatangi telaga beliau. Terus lima, Nabi Muhammad memiliki banyak pengikut dan umat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak pengikut dan umat. Diulang, satu apa tadi? Sungai di surga. Dua, ilmu dan Al-Quran. Tiga, kenabian atau nubuah. Empat, telaga di surga. Lima, Nabi SAW diberi pengikut dan umat yang banyak. Terus faedah yang ketiga, surat Al-Kautsar
melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan sholat Idul Adha dan melakukan kurban. Melaksanakan sholat Idul Adha dan melakukan kurban. Terus faedah ke 4. Kita diperintahkan sholat karena Allah. Kita diperintahkan sholat karena Allah. Begitu pula sembelihan dilakukan karena Allah. Begitu pula sembelihan dilakukan karena Allah. 5. Saya sebutkan dalam buku sini. 4 sudah? 5. Salat dan kurban adalah ibadah yang paling agung. Karena sholat berisi ketundukan badan. Karena sholat berisi ketundukan badan. Sedangkan kurban adalah pemilihan bahasa Inggrisnya the choice, pemilihan sembelihan yang terbaik, pemilihan sembelihan yang terbaik, dan ada bentuk pengorbanan harta. Terus faedah yang ke-6. Orang yang berkurban, akan selamat dari sifat, lihat nih tulisannya, syuh. Syuh itu artinya pelit dan rakus harta. Jadi kalau mau dibilang pelit tidak bisa, rakus juga, hartanya sudah keluar. Itu namanya syuh. Itu yang disebut dalam ayat wa may yuqashuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat syuh, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya di antara bentuk doanya, Allahumma kini syuhan nafsi waj'alani minal muflihin. Terus yang ke-7. Setiap yang membenci dan memusuhi Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang terputus dari kebaikan.
Faedah yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus disanjung dan disebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus disanjung dan disebut oleh pengikutnya. Oleh pengikutnya, di antaranya dalam bentuk sholawat. Di antaranya dalam bentuk sholawat. Walhamdulillah, selesai tafsir juz amma surat pendek perkata untuk surat Al-Kautsar. Butuh ujian nggak? Boten. Baik, itu saja kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.